Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di The Roof Talk, The Tickers. Saya Alvito Dinova Ginting dan malam hari ini kita akan berbicara tentang hal yang ramai diperbincangkan orang beberapa waktu belakangan ini. Corona meluas, pilkada tetap digas. Nah, malam hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kemudian putusan pemerintah dan berbagai stakeholder terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang akan tetap menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara serentak di 270 wilayah di Indonesia, baik kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Banyak sejumlah pihak sudah mengingatkan, bahkan meminta agar pilkada yang sedianya harusnya diselenggarakan tanggal 23 September kalau saya tidak salah, kemudian diundur ke 9 Desember, diundur kembali karena tingkat penularan yang masih berlangsung, jumlah pasien positif, kemudian jumlah berbagai indikator terkait dengan corona masih mengkhawatirkan kita. Karena itu sejumlah ormas seperti Muhammadiyah dan PBNU meminta agar pemerintah menunda kembali. Tapi hal itu sudah dijawab oleh Presiden kemarin bahwa Perpu yang sudah ditetapkan pilkada diselenggarakan tanggal 9 Desember akan tetap berlangsung dengan memperhatikan dan menjaga protokol kesehatan. Apakah itu efektif? Apakah memang harus dilaksanakan tanggal 9 Desember mengingat sekali lagi indikator COVID-19 yang belum begitu memuaskan atau membahagiakan kita. Malam hari ini narasumber-narasumber saya yang bergabung melalui daring yang sudah hadir adalah PLT Ketua KPU atau PLH Ketua KPU nih. Saya konfirmasi nanti ke Bang Ilham Saputra. Kemudian ada Pak Aban Ketua Bawaslu, ada Mbak Hairunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem, dan Pak Panduryono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya akan memulai ke Bang Ilham terlebih dahulu deh. Jadi ini kita pilkada 2020 Desember tanggal 9. Walaupun sejumlah pihak sudah meminta agar, dan banyak sekali kekhawatiran yang muncul bahwa ini harusnya ditunda dulu nih karena angka-angkanya belum membahagiakan kita semua. Bagaimana Bang Ilham? Ya, Vito, terima kasih ya sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang kenapa kemudian kita tetap menjalankan pilkada. Pertama, Vito, KPU RI ini sudah pernah menunda pilkada. Walaupun sebetulnya dalam undang-undang pilkada atau undang-undang pemilihan itu tidak ada aturan khusus tentang siapa sebetulnya yang bisa menunda pilkada. Ya, nah kemudian KPU mengambil dari pasal, saya lupa pasal berapa itu, yang pasti menyatakan bahwa seluruh tahapan pilkada menjadi tanggung jawab KPU. Penanggung jawab akhir adalah KPU RI. Nah, oleh karenanya kami ketika pertama kali pandemik ini masuk ke Indonesia sekitar bulan akhir Februari atau awal Maret, kami segera menunda pilkada karena saat itu kita sedang seperti kaget menerima pandemik ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita ini pertama kali menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa pandemik seperti sekarang. Nah, baru kemudian kita menyusun beberapa skenario-skenario terkait dengan penundaan tersebut. Kita berkoordinasi dengan BNPB, ya saat itu Satgas, namanya Satgas ya ketika itu, yang kemudian kita berkoordinasi bagaimana nih keadaan. Kemudian kita koordinasi dengan DPR dan pemerintah. Pemerintah meminta kita untuk membuatkan beberapa alternatif terkait dengan kelanjutan pilkada. Kami buat Desember 2020, kemudian Maret 2021, dan September 2021. Nah, kemudian pemerintah dan DPR memilih di bulan Desember 2020. Nah, tentu saja kami tidak mau kemudian dalam kondisi saat itu petugas kami yang nanti bekerja menyelenggarakan tahapan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat terkena paparan corona. Nah, oleh karenanya kami memberikan syarat, ya, walaupun BNPB juga sudah menjawab ketika itu, silakan dilanjutkan pilkada dengan menerapkan protokol COVID-19 dengan ketat, ya. Kami buat regulasi-regulasinya yang baru. Terus kita buat syarat kepada pemerintah ketika itu, kami perlu anggaran
untuk APD bagi petugas kami. Nah, singkat cerita, diberikan ya, Bawaslu juga demikian. Kemudian seluruh peserta atau seluruh penyelenggara yang kami siapkan untuk menjalankan tahapan, terutama badan ad hoc, kami terapkan prinsip-prinsip penerapan protokol COVID-19. Mereka datang seperti misalnya dalam melakukan verifikasi calon perseorangan. Mereka datang dengan menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker ya. Kemudian kita siapkan vitamin dan kita siapkan hand sanitizer. Dan alhamdulillah untuk verifikasi calon perseorangan saya tidak menerima laporan terkait dengan ada petugas kami yang sakit. Kalaupun ada petugas kami yang wafat, itu karena kecelakaan. Ya ada beberapa yang meninggal dunia karena kecelakaan dan karena sakit yang bukan disebabkan oleh COVID-19. Juga petugas PPDB kami, ya, yang melakukan pencocokan dan penelitian, ya, yang kemudian sebulan mereka bekerja, juga kita kasih APD yang ketat, ya, dan alhamdulillah juga tidak ada laporan kepada kami petugas ad hoc PPDB kami yang terkena dampak paparan corona. Karena memang sekali lagi kami tegas dan juga Bawaslu mengawasi kami agar kemudian menjalankan pekerjaan sesuai dengan protokol COVID-19. Dan alhamdulillah sekarang sudah Bapak Ibu sekalian bisa lihat di beberapa daerah pilkada, di 270 daerah sudah ada daftar pemilih sementara. Ya, daftar pemilih sementara yang kemudian kami tempel di balai-balai desa di seluruh Indonesia yang menjalankan penyelenggaraan pilkada. Nah kemudian Vito, tadi juga kami baru saja menjalankan tahapan yang krusial, yaitu penetapan calon, ya. Walaupun ada sedikit dinamika di beberapa tempat, ya, tetapi alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tidak ada kerumunan massa dalam ketika melakukan penetapan calon. Bang Ilham, saya potong dulu. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk Bapak dan Ibu yang meng-attach WhatsApp webnya, saya minta untuk dihilangkan atau dikecilkan barangkali karena mengganggu audio kita. Silakan. Terima kasih. Silakan dilanjut, Bang Ilham. Ya, kemudian besok kami akan mengambil pengundian nomor urut, ya. Dan ini juga itu sudah berkoordinasi dengan para pihak, ya, dengan Satgas, dengan kepolisian, untuk kemudian meminimalisir adanya kerumunan. Ya, kami juga sudah buat surat edaran kepada KPU yang menyelenggarakan pilkada untuk mengundang hanya orang-orang terbatas saja dan tidak ada arak-arakan dan kerumunan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Polri untuk kemudian bisa menertibkan jika ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nah kemudian Vito, kami juga sudah menyiapkan beberapa hal, misalnya saja PKPU kampanye yang kemarin menjadi kontroversi karena dituliskan ada bisa dilakukan konser. Ya. Padahal sebetulnya konser itu bisa dilakukan kalau kemudian jumlah orangnya cuma 100 dan berkoordinasi dengan para pihak. Salah satunya adalah gugus tugas atau Satgas COVID-19. Nah, ini berdasarkan RDP kemarin dengan DPR, Bawaslu, dan juga dengan BPKPB, kita sepakati untuk dihapus. Ya, dihapus. Tadi malam sudah berkoordinasi dengan Pak Ahban juga, kita melakukan harmonisasi, dan sekarang dilanjutkan sedikit lagi, ada beberapa pasal yang memang masih menjadi diskusi di antara para stakeholder kita ini, Mendagri, Kumham, dan KPU, Bawaslu, dan lain-lain. Nah, jadi kita nanti tidak akan ada, paling mungkin pertemuan tatap muka di beberapa daerah-daerah yang memang tidak punya jaringan, gitu. Kan kita tidak bisa melihat secara keseluruhan atau kita generalisasi semuanya daring. Nah, yang nggak punya jaringan seperti di beberapa daerah bagaimana? Nah, oleh karenanya kami nanti batasi orangnya berapa, tetap juga penerapan protokol COVID. Dan ini bukan rapat umum, tetapi hanya pertemuan tatap muka, ya. Nah, kemudian juga kami mencoba untuk berinovasi dalam rangka menanggulangi kerumunan ini. Salah satu bentuk kerumunan yang paling banyak adalah misalnya nanti direkapitulasi di ketiga kecamatan. Nah, oleh karenanya kami sudah melakukan simulasi untuk penerapan elektronik rekapitulasi. Jadi kami berharap sebetulnya nanti rekapitulasi di kecamatan tidak ada lagi, tapi menggunakan rekap elektronik yang sudah kami siapkan anggaran dan kita siapkan tools-nya, ya.
Tetapi memang ada kendala karena di undang-undang sekarang, undang-undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016 masih menyaratkan rekapitulasi itu dari TPS ke tingkat kecamatan. Ya, ini masih ada kendala sedikit. Apakah bisa mungkin kemudian langsung kita dorong selain percepatan hasil, juga kemudian kita menghindari rekapitulasi yang biasanya ada protes, ada kerumunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita nanti dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dikhawatirkan akan tidak aman, dikhawatirkan akan menjadi salah satu sarana untuk kemudian ada penyebaran COVID. Kami juga sudah buat sedemikian rupa. Kami sudah lakukan simulasi di 3 tempat, ya, di KPU RI, kemudian di Indramayu, dan terakhir kami buat di Tangerang Selatan. Ya, jadi awal-awal mungkin ketika di Indramayu masih banyak kerumunan. Tetapi kemudian di Tangerang Selatan kami bisa lebih tertib untuk kemudian pertama mengatur jarak antara pemilih yang mengantri masuk ke TPS. Nah, sebelumnya kami nanti akan terapkan di formulir C6, formulir untuk orang datang ke TPS, ya, itu nanti kita siapkan orang-orang yang datang itu kita tuliskan jam berapa mereka harus datang. Ya, mungkin 100 orang kita siapkan jam 7 sampai jam 8. Kemudian 100 orang lagi jam 8 sampai jam 9, sampai kemudian nanti paling maksimal ada 500 orang atau 500 pemilih di satu TPS. Kemudian itu banyak 500 pemilih di satu TPS, itu banyak berkumpul semua. Tadinya malah 800 gitu. Ya, paling banyak di undang-undang disebutkan 800, ya. Kemudian karena disebutkan paling banyak, kami berdiskusi, akhirnya kita tetapkan 500 orang. Tetapi pengalaman kami sampai saat ini kita masih DPS, ya. Nanti biasanya tidak ada yang genap 500 karena dibagi dalam beberapa TPS. Nah, kemudian nanti di pintu masuk kita pastikan mereka kita jarak 1 meter gitu, ya. Kemudian nanti kita pastikan juga petugas kami menggunakan masker, menggunakan face shield dan sebagainya. Ada portable cuci tangan, ya, untuk mereka. Kemudian petugas kami disiapkan dengan termogan untuk mengukur suhu setiap pemilih. Kalau nanti ada suhu tubuhnya yang menurut sesuai dengan protokol COVID-19 adalah 37,3 lebih, maka dia kita siapkan bilik khusus, ya, untuk dia bisa sendiri dan langsung kita perintahkan untuk kembali ke rumah. Ya, karena kita tidak tahu juga apakah dia terpapar atau tidak. Tapi paling tidak ada indikasi bahwa badannya panas. Kemudian bagi yang biasa saja nanti kita kasih sarung tangan. Sarung tangan plastik, ya. Nah, untuk menghindari mereka berkontraksi langsung atau berinteraksi langsung dengan petugas kami. Ya, nanti setelah itu mereka menunggu, kita beri surat suara, mereka masuk ke bilik, kemudian mencoblos. Nah, pencoblosan paku itu juga akan kita semprot terus-menerus dengan alkohol atau disinfektan. Kemudian mereka memasukkan surat suaranya ke bilik. Nah, baru ketika mereka akan keluar, diberikan tanda tinta, sarung tangan itu sekali pakai dibuang. Kemudian tintanya itu, walaupun memang menurut Satgas, walaupun dimasukkan ke botol tidak masalah, dia bukan menjadi sarana dalam penularan COVID. Tetapi sekali lagi kita sangat hati-hati, nanti kita teteskan saja bukti bahwa dia sudah pernah memilih, gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu mereka keluar, kita siapkan lagi portable cuci tangan untuk mereka agar kemudian merasa sudah clean lah, sudah higienis. Tetapi di lingkungan TPS nanti setiap berkala kami akan semprotkan disinfektan. Kemarin pengalaman, ya, kita sudah siap disinfektan. Dan kalau ada pemilih yang sakit atau apa, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan puskesmas tempat yang menyiapkan ambulan atau apapun. Dan juga ada petugas kami nanti mungkin disiapkan baju hazmat jika ada kondisi-kondisi yang darurat. Oke. Nah, jadi kita membuat persiapan, plan, dan kita sudah simulasikan untuk kemudian kita melakukan pilkada ini benar-benar sesuai dengan protokol COVID-19. Demikian, Vito. Ya, itu kan di atas kertas, ya. Artinya kan banyak hal yang mungkin kita harus antisipasi. Seperti misalnya contoh yang paling mudah adalah bagaimana kemudian kita bisa menjamin kelompok yang melakukan pertemuan misalnya yang tidak bisa melakukan secara daring itu benar-benar melaksanakan protokol sesuai dengan instruksi dari KPU. Tidak ada yang bisa menjamin juga. Kita kan koordinasi dengan para pihak. Sekarang siapa pihak-pihak itu?
draft kepolisian ya dengan Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah masing-masing, bisa kita gunakan Satpol PP misalnya saja ya. Makanya nanti salah satu kuncinya adalah PKPU kampanye ini yang nanti mungkin akan melibatkan para pihak untuk memastikan seluruh proses kampanye ini berjalan sesuai dengan. Pertanyaan saya sebenarnya gini sih Bang Ilham, apa sebenarnya yang membuat kita harus tergesa melaksanakan tanggal 9 Desember? Kan dikatakan di undang-undang tidak ada batasan, kalau misalnya masih bisa diundur ya bisa silakan saja diundur. Tapi ini sepertinya harus tanggal 9 Desember. Yang perlu diingat adalah di undang-undang tidak hanya KPU yang bisa memutuskan pilkada ini ditunda. Ya, pemerintah, ya, DPR dan KPU. Nah, KPU di awal ketika menunda awal itu sudah memberikan persyaratan-persyaratan ya, dan juga memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Nah, tetapi sekarang ini sudah jalan. Sudah banyak sekali energi yang kemudian kita keluarkan, Vito. Anggaran yang begitu luar biasa, teman-teman yang sudah bekerja dengan dengan penuh tenaga dan luar biasa lah. Artinya sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Jadi kalau kemudian nanti, ini saya tidak kemudian mengatakan bahwa kalau Pak Pandu dalam satu media saya dikatakan bahwa justru peak-nya itu nanti di 2021 menurut Pak Pandu. Nah, kalau kemudian kita tidak jalankan sekarang, nanti kondisi kita nggak bisa kemudian memprediksikan. Jadi ini semata-mata karena effort yang sudah keluar ya, budget dan segala macam yang sudah keluar. Kalau itu. KPU memang sekali lagi bahwa kita sudah melakukan tahapan sesuai dengan peraturan undang-undangan dan protokol COVID ya. Sekarang kalau mau ditunda nanti bagaimana mekanisme penundaannya ya dan sebagainya. Prinsipnya KPU bekerja sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Saya ke Mbak Anissa terlebih dahulu deh, Mbak Hairunisa. Dari Perludem sebelum ke Pak Aban nanti tentang teknis pengawasan yang akan dilakukan di lapangan. Bagaimana tanggapan Perludem terkait dengan ini? Perludem apakah sepakat dengan KPU bahwa ini memang harus sudah dilaksanakan karena memang ya keputusannya bukan hanya di KPU semata tapi ada beberapa pihak dan juga effort yang sudah dikeluarkan. Bagaimana Perludem melihatnya? Ya, terima kasih Mas Vito. Jadi sebetulnya kalau kami ya dari masyarakat sipil, tidak hanya Perludem, beberapa masyarakat sipil lainnya gitu ya, ketika awal COVID nih masuk ke Indonesia, awal Maret itu kan sebetulnya sudah masuk tahapan pilkada ya sebelum digeser ke Desember. Nah, pada saat itu kami memang sudah mengusulkan ini ditundanya ke 2021. Nah, kami mengusulkan menunda sampai 2021 sebetulnya juga bukan dengan keyakinan bahwa 2021 COVID-nya selesai. Karena kita nggak tahu kapan COVID ini selesai gitu ya. Vaksinnya masih diproduksi, harus diuji coba dulu dan sebagainya. Kita nggak tahu gitu. Bahkan ada yang bilang mungkin 2022 selesai. Kita tidak meminta ditunda sepanjang itu. Tetapi setidaknya kalau ditunda ke 2021, kita lebih siap. Lebih siapnya bagaimana? Tadi secara ini kan sudah disebutkan Bang Ilham. Memang pilkada di masa pandemi ini tidak mudah, tidak murah juga. Penyelenggara pemilu kan juga mengajukan tambahan anggaran hampir 9 triliun gitu ya. Nah, karena tidak mudah, kita butuh ada perangkat regulasi yang bisa lebih adaptif dengan situasi pandemi, Mas Vito. Karena undang-undang pemilihan yang sekarang existing, yang berlaku sekarang, itu undang-undang pemilihan yang mengatur tata cara pemilihan dalam situasi yang normal. Misalnya, tadi ya, kita kalau mau memberikan hak suara kita ya harus datang ke TPS. Sementara di TPS berpotensi terkumpul banyak orang. Nah, kalau kita ubah undang-undangnya gitu ya, terkait teknis penyelenggaraannya misalnya, kita bisa mengadopsi orang tuh bisa memilih pakai pos. Jadi nggak harus ke TPS, kirim pos saja gitu ya. Atau ada pemilihan pendahuluan. 3 hari biasanya atau seminggu sebelum hari H bisa melakukan pemilihan pendahuluan supaya nggak kumpul di TPS. Jadi ada special voting arrangement gitu ya. Atau tata cara kampanye misalnya. Sanksi juga. Kita kan nggak punya sanksi. Kemarin sempat tanggal 4, 5, 6 ada kerumunan gitu ya ketika pendaftar. Ya Bawaslu kan tidak bisa memberikan sanksi karena di undang-undang tidak diatur soal pelanggar protokol kesehatan itu. Jadi kita merekomendasikan untuk ditunda tuh sebetulnya itu Mas Vito. Kita sesuaikan dulu regulasi di level undang-undang karena apa?
Karena kalau regulasi di tingkat undang-undangnya belum adaptif gitu ya dengan situasi pandemi, ya PKPU yang dibuat KPU juga tidak bisa terlalu progresif gitu, karena PKPU kan rujukannya ya undang-undang pemilihan. Tadi misalnya ya, kampanye yang melibatkan orang banyak tidak bisa dihilangkan karena di undang-undang pemilihan masih ada. Yang KPU bisa lakukan misalnya jumlahnya dikurangi gitu ya, menerapkan protokol kesehatan. Nah, sementara tanggal 4, 5, dan 6 kemarin ketika pendaftaran kita lihat ternyata itu sulit gitu ya, budaya hukum kita tuh hukumnya tuh belum baik gitu ya, disuruh jaga jarak masih ada yang tidak jaga jarak, disuruh pakai masker masih ada yang tidak pakai masker gitu, sehingga potensi-potensi kerumunan ini yang bisa kita ubah gitu ya di undang-undang sehingga kerumunan-kerumunan ini tidak terjadi. Nah, jadi wacana diskualifikasi pasangan calon yang melakukan pelanggaran protokol COVID itu rasanya mustahil karena di undang-undang tidak diatur. Betul, gitu ya? Betul, tidak bisa dilakukan diskualifikasi. Kita nggak bisa kasih sanksi yang memberikan efek jera gitu ya. Oke, memang ada undang-undang lain misalnya, undang-undang wabah penyakit atau undang-undang karantina kesehatan, bisa memidanakan orang gitu katanya. Ya, tapi menurut saya ya itu tidak memberikan efek yang jera, karena begini, peserta pemilu itu sebetulnya paling takut kalau sanksinya administratif, diskualifikasi. Dipidana saya rasa tidak jauh lebih memberikan efek jera daripada sanksi administratif, misalnya diskualifikasi. Nah, kita tidak bisa menerapkan itu karena di undang-undang kita tidak ada. Nah, tadi juga misalnya gini, supaya tidak ada kerumunan, dilakukan rekapitulasi elektronik gitu ya. Rekapitulasi elektronik itu sesuatu yang ideal. Itu termasuk Perludem sendiri merekomendasikan menerapkan rekapitulasi elektronik. Tapi tidak bisa terburu-buru, Mas Vito. Ini kita punya waktu kurang 3 bulan ya kalau boleh dibilang gitu. Kita mau menerapkan sebuah teknologi dalam waktu singkat gitu ya. Teknologi itu kan harus dites secara masif, uji sistemnya. Nah, sementara seingat saya gitu ya, hal ini baru disimulasikan 3 kali di Jakarta, di Kabupaten Bandung, dan Depok. Perludem melihat bahwa ada kesan ketergesaan yang dilakukan pelaksanaan tetap tanggal 9 Desember? Iya, tadi itu kita ya memang kita tidak tahu kapan pandeminya selesai. Kalau mau merujuk negara lain ya memang ada yang bisa gitu ya, yang bisa menyelenggarakan pemilunya di masa pandemi. Tapi konteksnya kan berbeda. Mereka melaksanakan pemilu ketika kurvanya sudah melandai gitu ya. Good timing lah. Kita sering contoh Korea Selatan. Korea Selatan April pemilu, tapi ya waktunya pas gitu loh, kurvanya sudah mulai nurun. Negara lain juga ada yang partisipasinya tinggi, tapi masyarakatnya boleh memilih pakai pos. Nah, kita kan tidak bisa. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah sebetulnya kalau kita menunda, itu tidak menunjukkan kita gagal, Mas Aiman. Kita gagal berdemokrasi gitu ya. Tadi ini effortnya sudah besar sekali gitu, tapi dalam mengambil keputusan kan juga perlu terukur kalau menurut saya. Teman-teman di bidang kesehatan juga sudah wanti-wanti nih, ini rumah sakit, kamar itu udah mulai penuh nih. Nah, gimana kalau nanti ada lonjakan kasus, tenaga kesehatan kita siap atau tidak? Itu kan juga harus jadi pertimbangan. Oke. Bang Ilham bisa ditanggapi? Ya, terkait dengan si rekap sebetulnya itu jauh-jauh hari kita siapkan ya. Tapi memang ada kendala anggaran ketika itu ya. Jadi memang kita sudah lakukan itu sebetulnya di 2019, kita hitung ya. Nah, si rekap ini sebetulnya membantu kita juga untuk kemudian tadi saya bilang agar tidak ada lagi rekapitulasi yang dilakukan di badan ad hoc. Bahkan menurut penelitian banyak sekali kemudian kejadian-kejadian atau penggelembungan suara terjadi di daerah di masa ketika rekapitulasi di badan ad hoc. Nah, jadi saya kira memang kalau memang kemudian sebetulnya gini ya, dalam betul kata Ninis bahwa undang-undang sekarang ini konstruksinya bukan dalam konteks penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Ya, kampanye kalau melakukan pengarahan massa diskualifikasi nggak bisa karena memang konstruksi undang-undangnya tidak seperti itu. Nah, saya juga harusnya pemerintah ya dalam beberapa hal jika memang ini ingin dikuatkan ya bisa membuat perpu ya agar kemudian kami KPU yang bekerja mengikuti peraturan undang-undangan yang ada bisa kemudian menurunkan di PKPU. Ya, ini memang idealnya. Tetapi sekali lagi tinggal bagaimana kemudian para pihak juga concern bahwa pilkada ini tidak hanya kemudian menjadi
ranah KPU untuk bertanggung jawab. Karena KPU ini kan penyelenggara pemilu ya. Kita dalam hal konteks teknis regulasi itu kami yang membuat. Tetapi di luar itu harus disupport oleh berbagai pihak. Karena ini agenda nasional ya, agenda nasional yang kemudian mau tidak mau harus kita hadapi gitu ya. Jadi tapi KPU sendiri merasa perlu ini diselenggarakan Desember kan, Bang? yang mengusulkan KPU ke Mas. Ya, makanya artinya kan memang ini adalah bukan artinya KPU terjebak karena stakeholders lain menghendaki tanggal 9 Desember. Tapi benar bahwa KPU menginginkan agar 9 Desember ini tetap terlaksana. Iya dong, ya tetap terlaksana karena perhitungan kita memang di bulan Desember. Tetapi memang ya ketika kemudian kita memberikan beberapa klausul tadi ya, kita sih ngitungnya mungkin 2021 gitu ya. Tetapi kemudian pemerintah dan DPR memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah kami siap saja, apalagi kemudian BNPB, gini Vito ya, KPU ini nggak punya tangan untuk kemudian memastikan, ini COVID nggak boleh pilkada. Nah itu kan bukan KPU tuh, karena ada institusi lain yang kemudian bisa mengeluarkan itu. Nah kami kan berkoordinasi dengan Satgas ya, dengan gugus tugas ketika itu. Ya kata gugus tugas boleh asal menerapkan protokol COVID. Oke, kita jalan. Gitu. Jadi kami sekali lagi kemudian menjalankan perjalanan pilkada ini tentu harus berkoordinasi dengan pihak lain. Ketika pihak lain ini mengatakan oke, ya oke kita lanjutkan kemudian pilkada ini. Seperti itu. Oke. Bagaimana Mbak Ninis? Ya, memang ini kan pilihan politik ya, pilihan politiknya pemerintah, DPR, dan juga penyelenggara pemilu. Nah, karena memang ini situasinya sulit, tadi saya sampaikan tidak mudah dan tidak murah, makanya tidak bisa semuanya itu disimplifikasi yang diatur PKPU-nya. Kan kalau baca hasil kesimpulan rapat dengar pendapat hari Senin kemarin, PKPU-nya yang direvisi gitu ya, PKPU kampanye, nanti rekapitulasi elektronik gitu. Nah, selama payung hukum yang lebih besarnya tidak mengatur jauh, ya PKPU kan bergeraknya nggak bisa bebas juga. Itu Mas Vito. Jadi kami mendorong penundaan itu, ya kita tunda dulu dah. Kita tunda dulu. Idealnya sebentar, kapan, Mbak? Gitu ya. Kalau kami mengusulkan pertengahan 2021. Jadi siap, jadi selama penundaan ini kita bahas gitu ya, kita bahas perpunya misalnya, kita mau dorong perpu. Kalau ditanya apakah undang-undang pilkada ini banyak masalah dan perlu direvisi, ya memang banyak hal yang perlu direvisi. Tapi kita prioritaskan terkait teknis penyelenggaraan yang lebih adaptif dengan situasi pandemi ini. Sambil juga COVID-nya kita tenangkan dulu, Mas Vito. Mungkin nanti Pak Pandu bisa ini ya, dalam waktu 6 bulan ini misalnya ya, menenangkan COVID-nya seperti apa. Jadi sebenarnya tidak menunda sampai pandeminya berakhir gitu, karena kita kan juga tidak tahu kapan ini berakhir. Iya, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan bahwa pandemi akan berakhir kapan. Kemudian yang paling penting adalah ada hak rakyat di situ untuk menentukan pilihannya yang akhirnya jadi terulur-ulur karena penundaan, dan juga kepastian penyelenggaraan administrasi daerah, karena kalau misalnya PLT yang menyelenggarakan keputusan-keputusan strategis itu sulit dilaksanakan. Anda setuju nggak dengan itu? Sebetulnya kan konsep PJ ya, penjabat itu kan konsepnya adalah ya untuk menjawab situasi-situasi seperti ini kalau tidak ada pejabat definitif. Nah sebetulnya Mas Vito, dari 270 daerah yang berpilkada, 207 daerah itu habis masa jabatannya di Februari 2021. Okay. Jadi kalaupun pilkadanya 9 Desember, ya dilantiknya nanti setelah habis masa jabatannya. Artinya kalau kita tunda ke Juni misalnya, PJ itu kan hanya 4 bulan. Tidak berlama-lama juga PJ-nya. Terkait kewenangan PJ misalnya, ketika mengeluarkan Perpu, saya rasa kalau memang mau ditambah kewenangannya ya, dituliskan saja di Perpu itu, misalnya punya kewenangan yang lebih dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Jadi bukan sesuatu hal yang menjadi sangat membahayakan bagi tata kelola pemerintahan daerah, karena kalau kita lihat juga di Undang-Undang Pilkada sebetulnya Mas Vito, kita kan 2020 lalu baru ada pilkada lagi 2024. Artinya daerah yang kemarin pilkada 2017 yang habis masa jabatannya di 2022,
dan di daerah pilkada 2018 yang habis masa jabatannya di 2023, baru pilkada kan 2024. Nah, masa kekosongan itu kan juga akan diisi oleh pejabat PLT itu. PLT, gitu. ya. Jadi sebetulnya konsep ini sebetulnya sudah dibayangkan oleh pembuat undang-undang. Jadi kalau sekarang seperti seolah-olah akan banyak sekali daerah gitu ya, itu menurut saya udah dibayangkan ketika mengesahkan undang-undang pilkada, karena kita baru akan ada pilkada lagi 2024. Okay. Harusnya Detikkom juga mengundang pemerintah nih biar lebih tepat. Pemerintah sudah jelas sikapnya. Jadi kayaknya kita harus fokus di 9 Desember karena palunya sudah diketuk. Saya mau ke Pak Aban. Pak Aban, ini pekerjaan tidak mudah nih buat Bawaslu dan Panwas daerah karena pengawasannya bukan hanya pelanggaran pemilu yang bersifat konvensional, juga pelanggaran protokol kesehatan dengan banyak rincian seperti yang Pak Ilham sampaikan tadi. Siap nggak Bawaslu, Pak? Terima kasih Mas Vito. Jadi bahwa memang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini tentu banyak tantangan, dan ini memang pilihan yang harus diambil, yang telah diambil juga. Jadi, sekali lagi ini banyak tantangan terutama di dalam pengawasan. Kalau kita flashback ke belakang kemarin memang bahwa KPU waktu itu awalnya kan memang mengajukan 3 opsi ya, opsi di Desember 2020, kemudian Maret, dan 2021 ya. Pada awalnya memang sebetulnya Bawaslu sudah jelas posisi waktu awal itu ya untuk 2021. Tapi sekali lagi kali ini sudah jadi putusan, maka tentu Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara ya harus siap untuk melakukan tugas-tugas pengawasan tahapan di pilkada tahun 2020 ini. Kemarin waktu RDP sebetulnya kami juga sudah mengajukan beberapa masukan kepada forum ya, terutama soal untuk menghindari hal-hal yang kerumunan massa ini saya kira tidak cukup diatasi dengan undang-undang pilkada saja. Tapi seperti tadi Mbak Nisa sudah sampaikan juga, perlu adanya payung hukum, dan payung hukum yang paling cepat itu ya Perpu. Satu contoh begini, kalau mau menghindari potensi kerumunan pada hari pemungutan, maka kalau kita melihat pada simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang sudah 3 kali dilakukan oleh KPU, rata-rata satu pemilih itu butuh waktu 4 menit ya. Kalau kalikan saja tidak maksimal misalnya 500, 450 sudah sekian menit ya. Artinya waktu jam 7 pemungutan suara sampai jam 13 itu nggak cukup. Kira-kira itu kan. Satu itu. Kedua, maka harus diperpanjang waktunya. Apalagi nanti Mas Ilham menyampaikan bahwa ini nanti pemilih DPT sekian sampai sekian jam segini itu kan. Itu memang tataran teorinya bisa. Tetapi dalam prakteknya nggak mungkin pemilih itu bisa dikondisikan semacam itu kan. Pokoknya saya sempatnya jam berapa ya datang kira-kira itu kan. Tentu penyelenggara harus mensikapi itu dan harus melayani kan. Itu dari sisi soal waktu pemungutan jam 7 sampai 13. Yang kedua adalah kalau seandainya agar tidak terjadi kerumunan di hari pemungutan akumulasi di situ, maka dimungkinkan dibuat semacam kotak suara keliling. Ya, kalau di Undang-Undang Pemilu Pilek-Pilpres memang di Undang-Undang menyebut bisa. Jadi petugas KPS yang keliling ya, ke pemilih itu kan. Tetapi di Undang-Undang 10/16 yang dibuat dengan Undang-Undang 6 2020 itu nggak ada. Nah, dua hal ini saya kira ini yang sepertinya mestinya bisa mengurangi potensi kerumunan penularan COVID di hari pemungutan, maka payung hukumnya adalah Perpu. Tetapi kemarin memang tidak ada kesimpulan bahwa memang ini perlu Perpu. Artinya apa? Bahwa ya diharapkan dengan instrumen hukum yang ada itu yang dioptimalkan. Maka apa artinya bahwa PKPU yang untuk dilakukan revisi dan sebagainya. Tapi menurut kami ini tentu KPU tidak bisa leluasa kalau tidak ada payung hukum yang luas. Contoh lagi misalnya bahwa e-rekap, ya, e-rekap mau memotong jenjang rekapitulasi tingkat TPK. Undang-Undang 10 masih menyebut bahwa jenjang rekapitulasi itu ya dari TPS, TPK, kabupaten kota, kalau pilgub, pilwalkot ya,
Kalau sampai pilgub ya ada di provinsi. Nah kalau itu mau dipotong maka harus dengan juga payung hukum, ini nggak ada. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah soal sanksi. Sanksi administrasi, kami sepakat bahwa memang pengalaman dari pileg maupun pilpres maupun pilkada, sanksi pidana ini tidak membuat jerah, gitu kan. Dan bahkan prosesnya lama. Sanksi yang paling ditakuti dihindari oleh peserta ini adalah sanksi administrasi, yang paling tinggi adalah sanksi diskualifikasi. Nah, Undang-Undang 10 maupun PKPU PKPU nggak bisa merumuskan itu karena di Undang-Undang 10 nggak ada sanksi sampai diskualifikasi. Di Undang-Undang 10 yang bisa sanksi administrasi diskualifikasi antara lain hanya persoalan money politik yang dilakukan pasangan calon yang secara TSM. Yang kedua adalah melakukan mutasi jabatan bagi petahana 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kemudian petahana melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kira-kira itu, hanya itu yang bisa sanksi administratif. Jadi kalau ada pihak yang minta Bawaslu jatuhkan sanksi diskualifikasi, nggak mungkin. Karena akan melampaui ketentuan undang-undang. Nah ini yang mungkin apa? Ya harus dengan perpu, payung hukumnya perpu kalau mendesak ini. Pak Aban, saya potong sampai di situ karena saya lihat sudah melihat pergerakan Pak Ilham kayaknya harus segera meninggalkan lokasi karena ada janji lain. Mohon maaf, makasih banyak ya Detikom. Suka bisa bikin janji dua-dua gini sih. Tapi terima kasih sudah hadir. Pak Ilham, sedikit saja tanggapannya soal ketiadaan payung hukum yang kemudian bisa membuat agak sulit kerja Bawaslu ini. Ya saya sama dengan Pak Ahwan. Dari kemarin saya ketika RDP juga bisik-bisik terus sama Pak Ahwan ya. Ini kok nggak ada agenda perpu gitu ya. Padahal kita sudah siap kalau kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, kami sudah siap. Misalnya gini juga nih, tadi Pak Ahwan nggak nyebut nih. Menurut Satgas, orang yang usianya, mohon maaf Pak Pandu ya, di atas 45 tahun, suruh di rumah aja itu. Di rumah aja gitu kan. Nah itu kan bisa kemudian kita metode kotak suara keliling. Itu sudah ada di pemilu 2019. Tapi Undang-Undang 7, bukan Undang-Undang pemilihan. Nah itu dilakukan di pemilu luar negeri. Nah itu lumayan efektif dan juga kalau via pos enggak lah, kita kan kalau memilih kabupaten kota itu kan dekat-dekat saja gitu. Kalau pilkada kan dekat-dekat saja. Mungkin kalau pilgub masih mungkin gitu ya. Tetapi itu kenapa tidak kemudian dibuat seperti itu gitu ya. KPU sudah mikir seperti itu, tapi seperti kata Ninis dan Pak Abhan tadi, ya kita terhalang oleh konstruksi undang-undang pilkada yang sekarang. Jadi KPU pun merasa perlu adanya payung hukum yang menaungi aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada ekstraordinari ini ya, Bang Ilham ya? Kalau kita mau menjalankan protokol COVID-19, terutama tadi kata Pak Alhan di masa pungut hitung di TPS, ya begitu. Karena betul kata Pak Aban, simulasi kami itu jam 7 sampai jam 1 cuma bisa mengakomodir 300 orang, 249 orang. Ya nggak sampai kemudian kalau ada 10 TPS 400 lebih, itu bagaimana? Karena kan kita betul-betul melaksanakan protokol. Hati-hati ya Bu, jangan sambil sentuhan ya Bu, pelan-pelan mereka masuk. Sangat slow deh dibandingkan dengan di masa normal. Mereka kan juga hati-hati gitu ya. Nah jadi baiknya memang sampai jam 3 sore atau jam 4 sore misalnya kalau ada perpu. Karena undang-undang kita menyebutkan secara detail jam 7 sampai jam 1. Demikian Vito. Ya, catatannya berarti KPU meminta ada perpu tambahan ya terkait dengan penyelenggaraan kalau mau tetap diselenggarakan tanggal 9 Desember. Ya, tetap diselenggarakan 9 Desember, tapi untuk memperkuat penyelenggaraan yang sesuai dengan protokol COVID akan lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ilham atas waktu dan kesempatannya. Sehat-sehat. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggal diriku Bang. Oke. Pak Aban masih tetap kan? Ampun, siap. Gimana Pak Aban, kalau seandainya perpu itu absen, tidak ada perpu tambahan, tidak ada payung hukum baru, apa yang jadi proyeksi Pak Aban terkait dengan penyelenggaraan nanti? Ya, pertama memang harus ada perubahan di masing-masing TPS, jumlah DPT-nya jangan sampai 500 ya. Ya, dikurangi itu kan.
Tetapi ini juga berimplikasi pada persoalan anggaran. Satu, karena begitu TPS berubah, jumlahnya lebih kurang dari 500, 400 atau 350, maka jumlah TPS harus tambah. Jumlah TPS harus tambah, petugas KPPS juga bertambah. Padahal masing-masing KPPS minimal itu 7 orang, 25, 9 orang. Butuh 9 SDM di tingkat TPS, satu lagi pengawas TPS, jadi harus butuh 10 ya, kalau ada penambahan. Itu yang harus dilakukan KPU manakala memang mengantisipasi potensi klaster, menimbulkan klaster baru di COVID di hari pemungutan, maka itu. Yang kedua adalah bisa juga misalnya bilik suaranya harus ditambah ya. Tetapi saya kira kalau bilik suara ditambah, simulasi yang 3 kali ini semuanya menggunakan 3 bilik suara, kemudian 1 bilik suara yang khusus menangani pemilih yang berpotensi dengan suhu tinggi 37,3, itu dipisahkan, memang biliknya suara di luar dan langsung memberikan hak untuk nyoblos, langsung suruh pulang. Nah, kalau mau ditambah 4, tetapi kalau ditambah 4 signifikan untuk mengurangi, saya kira belum cukup signifikan ya. Kedua juga masih punya potensi kerumunan di dalam TPS itu. Itu kira-kira. Jadi terus bahwa ini juga yang harus kita antisipasi dari kami adalah soal masa kampanye. Masa kampanye ini kan 71 hari. Maka semalam kami rapat dengan KPU dan lembaga terkait merumuskan agar metode-metode kampanye yang mengumpulkan massa itu dihapus, diganti dengan media daring atau media sosial. Jadi idealnya seperti itu, Pak. Perwujudannya di lapangan bisa seindah apa yang kita cita-citakan nggak? Ya inilah butuh komitmen bersama, ya itu kan. Tentu kami berharap benar kepada pasangan calon, tim kampanye, partai politik pengusul, itu kan, untuk jangan sampai menggerakkan massa dan sebagainya. Memang ini bukan hal yang mudah. Apa yang kita tulis, kemudian apakah itu bisa nanti dalam aplikasinya di lapangan seperti itu. Inilah saya kira tantangan kami untuk melakukan pengawasan untuk tertib protokol kesehatan. Maka kami juga kemarin membentuk Pokja untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan di tahapan pilkada ini. Pokja ini diketahui oleh Bawaslu, ya, kemudian beranggotakan dari Satpol PP, Kepolisian, TNI Polri, Satgas, Kejaksaan, dan lembaga terkait sampai pada tingkat kabupaten kota sama. Dalam rangka apa? Kami akan mengedepankan pada persoalan pencegahan. Karena beda penanganan pelanggaran kasus protokol COVID ini, protokol kesehatan COVID ini dengan penanganan pelanggaran misalnya kampanye di luar jadwal sebenarnya beda. Bedanya adalah Pak, kalau ini sampai terjadi, sudah terjadi orang terpapar kira-kira itu kan. Maka pencegahan itu harus dilakukan. Artinya apa? Jangan sampai ada kerumunan. Ya, titik-titik yang berpotensi kerumunan ini mulai pergerakan misalnya dari kantor tim pemenangan, tim kampanye pasangan calon, dari sekretariat partai, itu juga harus dijaga. Tapi kalau dilanggar juga nggak ada hukumnya kan Pak, karena nggak ada aturan yang mengharuskan mereka kecuali PKPU itu. Begini, kalau ada di dalam ruangan KPU, sanksi administratif bisa diterapkan ya. Tetapi sekali lagi sanksi administratif, teguran, lisan, atau membubarkan itu. Nah, ketika ada di luar area proses elektoral ya, di luar area elektoral, misalnya di kantor di luar KPU ini, ada di jalan dan sebagainya, ini yang kami tadi bentuk Pokja itu, ini ada wilayah kepolisian untuk bisa menegakkan aturan di Undang-Undang Karantina 1984, Undang Wabah 494, kemudian Undang Karantina, bahkan KUHP pasal 2116, 2114, 2118. Artinya apa? Ini dibutuhkan komitmen petugas keamanan polisi, ya begitu ada kerumunan massa harus dibubarkan, seperti apa yang dilakukan SOP polisi ketika membubarkan unjuk rasa. Saya kira sama. Harus ada ketegasan. Ya. Unjuk rasa aja bisa dibubarkan misalnya. Ini harus ada ketegasan, harus berani kalau ada itu ya harus dibubarkan. Bahkan kalau bisa dicegah dulu. Tapi begitu ada kerumunan massa, mari bubar bareng-bareng.
Kami Oke. akan mendorong itu. Baik. Ada Satpol PP, ada polisi dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Saya ke narasumber saya, last but not least. Ini sebenarnya saya simpen di terakhir untuk jadi gongnya. Pak Pandu, kita perlu khawatir nggak Pak Pandu ini Pak? Pilkada 270 provinsi, kabupaten, kota yang akan pasti menggerakkan ratusan ribu orang, paling tidak ke TPS kala itu juga kalau tidak ada rapat akbar dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak dari sisi medis dan telaah terkait dengan suasana pandemi sekarang ini, Pak? Yang saya khawatir, tadi berasumsi bahwa kita itu masih hidup, ya kan, waktu di bulan Desember, atau tidak sakit. Bagaimana kalau semua paslon itu tiba-tiba terinfeksi pada masa kampanye dan harus diisolasi, kan tidak bisa kampanye. Bagaimana kalau penyelenggara terinfeksi, harus diisolasi, jadi tidak bisa melaksanakan tugas, ya kan? Bagaimana kalau banyak sekali yang kita tidak tahu apa yang terjadi pada bulan Desember dan sampai sekarang sampai Desember, ya kan? Dulu kan diasumsikan kita bisa mengendalikan pandemi, ya kan? Ternyata tidak terjadi. Jadi bukan mengakhiri pandemi, mengendalikan. Mengendalikan dalam pengertian bahwa kasusnya itu turun sehingga angka reproduksi untuk penularannya di bawah 1, sehingga relatif lebih aman, sehingga masyarakat bisa bergerak dengan aman. Apa yang terjadi kalau masyarakat takut tidak mau memberikan suara? Bukan golput ya, tapi sakit, gitu. Sebagian sakit. Ya kan, dan ini menjadi pikiran kita bersama, dan sampai sekarang ya, bahwa status Indonesia dalam kedaruratan kesehatan masyarakat yang dalam PP Presiden dan ditambah lagi diperkuat dengan status bencana nasional Indonesia loh, belum dicabut. Ya, jadi memang situasinya situasi darurat kita ini. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat pada saat sebelum darurat itu memang jadi tidak berlaku bisa optimal. Nah ini menurut saya apakah tahapan itu bisa diundur? Ya kan tidak semua. Idealnya kalau diundur kapan Pak? Kita juga kan nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi kan tiap tahapannya kan apakah misalnya di suatu daerah, suatu wilayah dari 200 sekian itu ternyata 100 wilayah tidak bisa melakukan, ada sesuatu gitu, ya kan, ada hambatan. Jadi apakah boleh diundur? Karena ini kan pilkada serempak, ya kan, harus pada saat bersamaan. Jadi sangat kaku sekali, semua aturan tuh kaku sekali, tidak adaptasi dengan kemungkinan apa yang terjadi di masa kedaruratan ini. Ya itu yang menyulitkan kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya sebenarnya bukan hanya kerumunan masyarakat, kita semua peserta dan penyelenggara itu benar-benar harus sehat, mempraktekkan protokol kesehatan supaya tugas-tugasnya terlaksana. Kan sebagian dari teman-teman kita seperti Ketua KPU dan banyak paslon terinfeksi. Nah ini menurut saya kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat nanti pada bulan Desember. Atau sudah selesai kemudian yang menang ternyata sakit, meninggal. Jadi kita nggak tahu lah. Jadi dalam situasi seperti itu kita perlu pertimbangan khusus. Ya bagaimana saya sebenarnya agak kecewa dengan pemerintah pusat yang kita tahu kita punya agenda-agenda nasional yang begitu banyak, tetapi tidak serius mengendalikan pandemi. Harapan saya waktu itu adalah karena kita mempunyai agenda-agenda yang demikian besar, maka upaya untuk mengendalikan pandemi itu harus maksimal. Tidak serius kita bisa misalnya apa? Aman. Tidak serius misalnya? Ya sampai sekarang kan kita masih direspon oleh panitia-panitiaan, ya kan, ad hoc, gugus tugas. Padahal seharusnya ini langsung dipimpin negara dengan semua kementerian. Ada masalah di 7 provinsi, 8 provinsi, ditunjuk 1 orang saja untuk melaksanakan. Padahal ini masalah yang sangat pelik,
Jadi pandemi ini semakin kompleks, ya kan? Pada waktu awal tidak begitu kompleks. Semakin begitu menyebar, semakin kompleks. Karena dampaknya itu bukan hanya pada orang yang menular, tapi juga pada banyak kegiatan-kegiatan yang terkait sama sosial ekonomi dan kegiatan seperti pilkada ini. Ya inilah menurut saya perlu kebijakan lah, perlu wise thinking, ya kan, supaya saya tidak menganjurkan apakah ditunda atau apa. Jadi perlu adaptasi di mana kalau mau terselenggara seperti apa. Bagaimana kalau ada kondisi di suatu wilayah tidak bisa dilaksanakan pilkada, pemilihan suaranya, apakah boleh diundur dan sebagainya. Kan kita tidak tahu. Nah itu yang harus diantisipasi, bukan hanya tadi kerumunan-kerumunan saja. Dan bagaimana kalau terjadi paslonnya tidak bisa kampanye selama itu harus dirawat karena diisolasi. Kalau diisolasi kan tidak bisa keluar dari rumah sakit atau ruang isolasi. Berarti ini sebenarnya harus dipikirkan lebih jauh lagi kalau misalnya kita selenggarakan Desember, Pak ya? Iya, jadi harus merenung dan memikirkan kita semua, bukan masyarakat, kita semua nih, kita semua penyelenggara, Pak Bawaslu, Pak semuanya penyelenggara dan teman-teman. Dulu kan juga ketika banyak petugas KPU yang sakit dan kemudian meninggal kan jadi heboh. Apalagi di era pandemi ini, kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau protokol kesehatan benar-benar bisa dilaksanakan, bisa nggak kita tetap nyelenggarain itu? Seharusnya dilaksanakannya semua penduduk, bukan hanya paslon. Bukan ya, hanya mereka yang ikut pilkada, maksudnya begitu ya? Betul. Jadi pemerintah harus memastikan semua penduduk harus mengikuti protokol kesehatan. Itu baru ada garansi. Oke, kita ke Pak Aban lagi, Pak. Koordinasi bagaimana dengan pihak-pihak terkait? Kan ini kan ya kita tahu pihak pengawas pemilu kan tidak terlalu banyak orangnya tentu saja kan. Dengan kondisi yang pergerakan itu menjadi sangat sulit misalnya, koordinasi seperti apa bentuknya? Siapa yang melakukan eksekusi di lapangan nanti? Jadi memang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini pekerjaan Bawaslu bertambah. Pekerjaan pengawasan yang elektoral dan non-elektoral. Nah, tentu ini juga kami jangan sampai lengah. Urusannya hanya mengurusi yang non-elektoral, protokol kesehatan diawasi, tapi elektoral nggak diawasi. Saya kira nanti jadi problem juga itu kan. Nah, dua-duanya saya kira harus diawasi. Jadi tetap harus mengawasi masker dan sebagainya, kepatuhan dan sebagainya. Tentu inilah tadi kami intikan bahwa ada saat kami bentuk Pokja itu dalam rangka untuk mengefektifkan kerja bareng, koordinasi di antara lembaga terkait ya. Saya kira kami misalnya nanti di Pokja ini di tingkat kabupaten kota tentu selain aparat penegak hukum, polisi, Satpol PP punya peran. Karena apa? Sebetulnya regulasi soal protokol kesehatan ini kan tidak hanya jadi undang-undang. Di masing-masing daerah itu punya namanya perwal, perbub, bahkan pergub soal protokol kesehatan. Nah, ini aparat siapa yang bisa menegakkan? Ya juga Satpol PP. Tentu sekali lagi ini yang persoalan kalau yang di dalam proses elektoral kami kira artinya bisa ditangani, tetapi yang di luar ini ya, yang jadi problem. Pengalaman kemarin tanggal 4 sampai 6 ini kan di kantor KPU-nya tertib sesuai dengan PKPU bahwa yang hadir Bapak Paslon dengan ketum partai, sekjen partai, tertib betul, nggak ada masalah. Tapi di luaran ini yang banyak. Ya, tapi ya isunya hari ini tadi di Dompu, ini sudah kami antisipasi. Ketika penetapan pasangan calon, ada salah satu pasangan calon yang dinyatakan keputusan KPU TMS tidak memenuhi syarat, ya, masa protes. Jadi waktu pengumuman nggak ada problem, tapi begitu tahu bahwa ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, masa pendukung nggak terima, protes ya. Kami langsung koordinasi dengan kepolisian untuk bubarkan. Alhamdulillah kita bubarkan. Nah ini tentu peristiwa kayak gini bisa terulang lagi, gitu kan? Besok misalnya di pengundian nomor dan sebagainya atau di kampanye sekali karena ini
hal baru, maka tentu butuh koordinasi bersama. Pak, selain Maka, ada agenda-agenda formal, kan ada agenda-agenda informal tuh. Artinya begini, katakanlah diatur jadwalnya sedemikian rupa pasangan calon melaksanakan kampanye. Tapi kan tim sukses kan bisa berjalan kemanapun ke wilayah konstituen yang mereka sasar untuk kemudian mengkampanyekan itu. Nah itu kan sulit juga tuh mengawasi itu, dan kita tahu hal itu tuh banyak sekali terjadi di lapangan. Kalau soal itu saya kira mobilitas masyarakat itu tidak hanya soal pilkada saja itu kan. Ya. Orang pada kemarin pada belanja juga sama itu. Orang sekarang di terminal, di stasiun juga sama ada itu kan. Maka saya kira tidak hanya persoalan ini. Maka saya katakan ini kompleks. Hal yang di luar elektoral ini sangat kompleks gitu. Maka ya mari bersama-sama soal penegakan aturan protokol kesehatan harus dipatuhi. Sebenarnya PKPU misalnya di hari pemungutan mewajibkan adanya protokol kesehatan minimal masker. Bahkan di PKPU pemungutan suara ini itu bahwa pemilih itu harus menggunakan masker, sarung tangan, 2 hal, kemudian hand sanitizer, juga diukur termogannya dan sebagainya. Okay. Artinya dalam lingkup yang tadi saya katakan elektoral, aturan sudah jelas. Ya, tinggal bagian penerapan kita insya Allah. Tapi yang di luar ini saya kira, ya, ini yang harus bersama-sama. Nggak mungkin hanya penyelenggara KPU Bawaslu yang harus mengurusi ini. Semua, terutama polisi, ya, kemudian Satpol PP, Satgas. Dan masyarakat umum ya. Pak Pandu, masyarakat juga harus kita sadarkan bersama. Pak Pandu juga sudah memperingati kita. Kalau misalnya dilihat tingkat kesadaran sampai sejauh ini meningkat nggak sih Pak Pandu? Masyarakat secara umum gitu. Masyarakat secara umum susahnya tuh kita kan sampai sekarang belum melakukan edukasi yang terstruktur dan masif. Ya, tiba-tiba dilakukan operasi justisia gitu kan. Jadi masyarakat tuh mungkin kalau ada petugas sadar pakai masker. Kalau nggak ada petugas, melepaskan masker. Karena mereka tidak merasa berisiko, karena mereka tidak sadar. Atau mereka merasa, enggak, saya nggak akan berisiko gitu kan. Begitu ada pelanggaran, naik mobil sendirian, nggak pakai masker atau melepas masker, protes habis. Padahal sudah ada regulasinya, ya kan? Jadi sebenarnya masyarakat itu masih tawar-menawar bahwa mereka tidak mau harus pakai masker, menjaga jarak dalam cuci tangan karena tidak merasa berisiko. Jadi masih rendah kesadarannya. Juga paslon itu kita lihat kemarin itu kelihatan mereka tidak peduli atau tidak sadar. Sehingga kalau mereka peduli, karena mereka kan calon pemimpin bangsa ya, calon pemimpin rakyatnya di wilayah masing-masing, seharusnya menunjukkanlah kepedulian. Nah, kepedulian tidak ditunjukkan sama sekali. Ya, seharusnya mereka berusaha mencegah supaya tidak ada arak-arakan, nggak ada kerumunan gitu kan. Tapi kan sebagian besar melakukan. Jadi saya nggak tahu bagaimana nanti memastikan bahwa itu tidak terjadi. Tidak mudah memang. Oke, itu kritik dari Pak Pandu. Mbak Ninis barangkali mau menanggapi itu, bagaimana soal sikap keteladanan para paslon misalnya yang juga menjadi kunci dari lancarnya penyelenggaraan pilkada kita di Desember nanti? Ya, memang kemarin ya itu kan kaget kita ya tanggal 4, 5, 6 itu ya lihat arak-arakan massa. Mungkin mau menunjukkan banyaknya dukungan kepada mereka gitu. Dan tapi pilkada kan cerita soal itu sebenarnya selama ini. Secara klasik kan bicara soal itu. Iya, tapi kan tidak relevan dalam situasi sekarang gitu. Buat apa nunjukin banyaknya orang yang datang ke saat pendaftaran gitu, justru menunjukkan tidak tertib gitu ya, memberikan rasa tidak aman, ketidaknyamanan gitu. Lalu kemudian sempat kemarin ada narasinya adalah mereka tidak tersosialisasi dengan PKPU-nya gitu ya, tidak tahu bahwa nggak boleh ada arak-arakan massa. Itu juga menurut jadi pertanyaan. Kita kan dalam situasi pandemi ini hampir 7 bulan. Harusnya dalam waktu 7 bulan ini kan kita belajar setiap hari, disodorkan data di media gitu ya, di berita-berita, angkanya masih terus naik gitu, ini belum selesai, bahkan masih jauh dari selesai. Masa iya harus harus ada peraturan dulu baru bisa menyadari bahwa nggak boleh loh ada kerumunan gitu. Toh 7 bulan ini kan selama ini yang kita lakukan ya
semaksimal mungkin nggak keluar rumah kalau ada keperluan mendesak saja gitu, selalu jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Nah mungkin di sini pentingnya mungkin ya penyelenggara pemilu bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu, mungkin juga sebagai agen kesehatan gitu, ikut mensosialisasikan COVID ini apa sih, bahayanya seperti apa, ini gampang sekali menularnya gitu ya, bersentuhan dengan permukaan objek bisa menular. Hal-hal seperti itu yang menurut saya juga penting untuk disampaikan gitu ya. Kita sudah cukup lama berpandemi ini ya, 7 bulan seharusnya tidak tadi itu karena budaya tertib hukumnya kan belum baik juga gitu. Harus ada aturan dulu, ada sanksinya baru mau tertib. Padahal seorang pemimpin gitu ya seharusnya kan bisa menunjukkan sikap, karena misalnya mereka punya visi misi nanti setelah terpilih menjadi kepala daerah, penanganan COVID-nya akan seperti ini. Tapi kalau dilihat pada prakteknya mereka beramai-ramai gitu kan ada ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dengan kenyataan yang mereka lakukan. Oke, baik Bapak dan Ibu, waktu kita habis. Saya akan memberikan kesempatan masing-masing untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Saya mulai dari Ketua Bawaslu, Pak Aban, silakan. Terima kasih. Jadi pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi ini saya kira bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira pertama harus ada protokol kesehatan yang ketat. Ini harus dilakukan baik dari masyarakat, penyelenggara, maupun peserta dan sebagainya. Itu adalah syarat utama. Dan kedua adalah harus ada penegakan disiplin dan penegakan hukum yang tegas ketika nanti ada pelanggaran ini. Ya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada. Tentu Bawaslu sekali lagi ada keterbatasan karena soal undang-undang pilkada tidak mengatur soal tadi yang sanksi pidana soal pelanggaran protokol COVID, ada di kepolisian dan Satpol PP. Nah ini harus tegas melakukan itu. Berikutnya adalah tentu prinsip keselamatan rakyat adalah paling utama, solus populi supreme lex esto harus kita pegang. Artinya apa? Ya keselamatan rakyat itu harus diutamakan betul. Ya dengan tadi menjaga protokol kesehatan COVID, penegakan hukum yang tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Demikian Mas. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya ke Pak Pandu. Silakan Pak Pandu. Ya, jadi menurut saya sih tadi ketidakpedulian itu mungkin kurang edukasi. Jadi walaupun mereka paslon calon pemimpin, mungkin harus ikut penyuluhan, disuluh oleh Dinas Kesehatan, oleh Baswaslu, oleh KPU. Jadi mereka harus wajib mengikuti kegiatan edukasi selama 1 hari atau 2 hari, supaya memahami protokol kesehatan, supaya memahami masalah pandemi. Karena mereka juga nanti harusnya kampanyenya juga kampanye untuk mengedukasi masyarakat supaya menghadapi pandemi ini gimana, supaya disiplin pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi biarkan mereka juga memberikan contoh bahwa mereka itu bisa melakukan dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam kampanyenya. Jadi jangan dianggap mereka sudah pinter, mereka belum tahu apa-apa mungkin. Jadi atau mereka abai. Menurut saya sih yang dipikirkan hanya menang mendapat kursi, tapi tidak memikirkan bahwa mereka itu bagian dari suatu agen perubahan untuk bangsa ini bisa lebih baik. Jadi edukasilah mereka. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono. Kemudian last but not least, Mbak Nini silakan. Ya memang menyelenggarakan pilkada ya di situasi seperti ini tidak mudah ya, tidak murah juga. Kita butuh ada perangkat regulasi yang lebih adaptif dengan situasi pandemi gitu ya. Itu sebabnya kenapa kami merekomendasikan ditunda. Ditunda bukan sampai pandeminya selesai, tapi sampai ada regulasi yang lebih siap gitu. Dan menunda juga bukan berarti kita gagal berdemokrasi. Artinya kita memang ini situasinya luar biasa, tidak pernah kita ekspektasi sebelumnya ada situasi seperti ini gitu ya. Maka dari itu pemilu kan sejatinya bukan sekedar rutinitas 5 tahunan ya, bukan berkewajiban 5 tahunan. Selain demokrasinya yang sehat, ya kita semua juga harus sehat. Pemilihnya, penyelenggara pemilunya, dan peserta pemilunya juga harus sehat. Gitu aja Mas. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ninis. Khairunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem.
Pak Aban, Ketua Bawaslu, dan Pak Panduryono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Itu perbincangan kita malam hari ini tentang pilkada yang akan tetap berjalan di Desember tanggal 9 nanti. Mudah-mudahan Detikers bisa mendapat manfaat dari perbincangan kita malam hari ini. Apapun keputusan dan sikap Detikers adalah keputusan masing-masing dan keputusan pribadi. Sehat-sehat, kita akan jumpa lagi minggu depan di The Roof Talk. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa.